Hello friends, hai teman-teman jiwaku. Eh, Selamat datang atau selamat datang kembali di channelku Madam Mary. Kali ini dengan background suara sungai. Aku sedang kerja lagi di luar kota, jadi setiap minggu pasti bolak-balik Jakarta, luar kota, Jakarta, luar kota, dan ini bagian dari hidupku. Teman-teman, kali ini aku akan mencoba untuk membuat bacaan tentang apa tujuan kalian datang ke bumi, ke kehidupan kali ini. Aku tidak akan memakai pilih kartu, jadi ini adalah general reading, dan meskipun ini general reading, teman-teman, kalian yang nonton video ini pasti energinya aku pick up, jadi silahkan diambil yang resonate untuk kehidupan kalian, yang tidak resonate silahkan untuk di skip. Oke, selamat menikmati teman-teman. Oke teman-teman, matahari tiba-tiba bersinar terang, padahal sebenarnya daerah ini termasuk daerah pegunungan, jadi biasanya setiap hari jam berapa ini, sekarang jam berapa sih, jam 4-an itu pasti mendung dan hujan. Tapi kali ini tiba-tiba waktu aku mau mulai bacaan ini mataharinya bersinar terang, jadi ini salah satu konfirmasi untuk kita. Oke, kita akan ambil dari tarot muka untuk membuka bacaan kali ini. Spirit Guide, Guardian Angel, beritahu kami tentang kehidupan para viewers yang sekarang menonton video ini. Apa tujuan mereka datang ke bumi ini? Apa tujuan mereka datang ke bumi ini? Oke, terima kasih. King of Swords. Wow. High Priestess. Wow. Oh my god. Teman-teman, aku di sini lihat ya, beberapa kalian dulu di kehidupan sebelumnya, entah kalian percaya atau tidak tentang past life, silahkan disesuaikan dengan kepercayaan kalian masing-masing ya, dengan keyakinan dan kepercayaan ini. Maksudku bukan tentang agama, tapi kepercayaan kalian tentang past life, apakah kalian percaya atau tidak, silahkan. Tapi aku akan melakukan bacaan secara universal, jadi semua energi aku pick up. Jadi di sini beberapa adalah kalian dulunya di kehidupan sebelumnya adalah seorang pemimpin bangsa seperti itu, pemimpin suku, pemimpin ras, bisa dibilang raja seperti itu. Kemudian aku juga dengar beberapa kalian dulu adalah seperti witch, seperti cenai yang sebentar teman-teman, kayak peramal di kerajaan seperti itu. Kemudian kalian juga dulu beberapa adalah tokoh agama, dan di sini aku nggak tahu kenapa untuk line pertama ini ditunjukkan bahwa kehidupan kalian sebelumnya. Jadi aku pikir pasti ada kaitannya dengan tujuan kalian hidup ke bumi kali ini. Dan di sini aku lihat beberapa kalian dulu matinya atau meninggalnya atau akhir hidup di kehidupan sebelumnya itu adalah dibunuh seperti itu, bunuh diri. Kemudian aku nggak tahu, tapi di sini muncul 2 sungai gitu ya, jadi berkaitan dengan laut seperti itu, kemudian sungai, danau. Jadi kalau ada beberapa kalian yang merasa anxiety atau panik gitu kalau dekat air seperti itu, kalau kalian terpanggil untuk melihat kenapa sih aku gelisah kalau dekat air seperti itu, silahkan melakukan past life regression teman-teman. Mungkin tujuan kalian datang ke bumi kali ini adalah salah satunya untuk
untuk menyembuhkan luka dari kehidupan kalian sebelumnya, seperti itu. Oke. Ya, death card. Benar banget teman-teman. Jadi berapa kalian dulu di kehidupan sebelumnya adalah kalian meninggal secara tragis seperti itu. Beberapa kalian meninggal secara tragis di kehidupan sebelumnya, dan kita akan lihat ya teman-teman, karena aku tidak melihat banyak orang sudah pernah melakukan past life regression. Mungkin beberapa sudah, tapi kebanyakan 60% yang menonton video ini belum pernah melihat past life regression, atau bahkan kalian tidak percaya dengan kehidupan masa lalu seperti itu. Jadi di sini kalau kamu datang ke channelku ini berarti itu adalah konfirmasi itu ya teman-teman, dari higher selfmu, dari jiwa kamu. Mungkin selama kamu hidup, kamu sering banget dengar past life gitu, atau kamu nonton drama, atau kamu nonton film, tapi kamu nggak pernah percaya seperti itu. Padahal itu adalah salah satu wake up calling gitu dari higher self kamu. Oke, Ace of Swords, Ace of Pentacles, muncul barengan dua. Teman-teman, kalau di sini aku lihat adalah di kehidupan sebelumnya ada kalian yang aku lihat prajurit. Jadi kalian terlibat suatu perang seperti itu. Kemudian juga aku lihat kalian beberapa dibunuh, kita ambil kata dibunuh oleh saudara kalian karena warisan, seperti itu aku dengar. Jadi mungkin di kehidupan kali ini kamu sering kamu bertemu, atau kamu ada isu gitu tentang harta warisan seperti itu, atau kamu sering bertemu dengan saudara atau paman atau tante, aku dengar, atau pokoknya saudara yang selalu meributkan tentang warisan seperti itu. Kita akan ambil dari Chinese Tarot Deck, Spirit Guide, Guardian Angel. Belum selesai ngomongnya, intentionnya belum selesai, tapi udah muncul. Bentar ya. Spirit Guide, Guardian Angel, please tell us, apa tujuan para viewers kali ini untuk datang ke bumi? Oke, wah, keren banget munculnya. Ten of Coins. Ya, teman-teman. Di sini kalau kalian lihat, Ten of Coins sama aja dengan Ten of Pentacles. Jadi berhubungan dengan harta ya teman-teman, berhubungan dengan uang gitu. Dan kamu datang ke bumi kali ini adalah untuk memutus salah satunya memutus karma dari kehidupan kamu sebelumnya. Jadi kamu dulu di kehidupan sebelumnya yang dibunuh hanya karena harta warisan, di kehidupan ini mungkin kamu seperti nggak terlalu pusing gitu loh dengan harta gitu, dengan harta warisan. Jadi kamu nggak yang ya udah, kalau aku dikasih warisan oke, terima kasih, tapi kalaupun aku nggak dikasih warisan it's okay, nggak apa-apa. Dan aku lihat entah kamu sudah mengalami ini atau tidak, tapi di kehidupan ini kamu akan mengalami kelimpahan, abundance secara finansial, secara keuangan. Jadi kalaupun sekarang kamu belum mengalami kelimpahan itu, tapi di masa depan ya, di kehidupan di masa depan kamu akan mengalami kelimpahan secara finansial. Nine of Coins ya, benar banget. Jadi di kehidupan ini kamu datang ke bumi ini, mungkin dulu kamu struggle dengan keuangan, dengan Pentacles, dengan
harta dunia gitu. Tapi di kehidupan ini kamu tujuannya adalah untuk merubah perspektif kamu tentang uang. Jadi kamu di kehidupan ini menggunakan uang adalah untuk membantu kamu sehingga kamu punya kehidupan yang lebih baik, sehingga uang ini adalah sebagai sarana kamu untuk melakukan apa tujuan hidup kamu di bumi ini, seperti itu teman-teman. Jadi aku lihat kalian akan menjadi dermawan seperti itu. Nine of Cups. Ya, teman-teman, kalau di sini aku lihat beberapa kalian suka dengan teater, suka dengan art, suka dengan sesuatu yang seperti buat cerita, nulis novel seperti itu. Dan aku lihat beberapa dari kalian memang punya bakat di situ, tapi aku nggak tahu ya apakah kalian akan pursue itu hobi itu atau passion itu iya atau enggak, aku kurang tahu. Tapi di sini aku lihat kalian memang punya bakat di situ teman-teman. Jadi kalau di sini aku saranin untuk coba untuk gali lagi talenta itu, seperti itu. Oke, please jangan jatuh. Oh my god, teman-teman, kalian tadi di tarot muka kalian dapat High Priestess, di China Tarot kalian juga dapat High Priestess. Jadi ya teman-teman, di kehidupan ini aku lihat kalian berapa akan menjadi kayak pemuka agama seperti itu, kayak pendeta, ustadz, ustazah, kiai seperti itu. Kemudian aku nggak tahu apakah mungkin gini, aku dapat visionnya adalah bahwa beberapa kalian ingin melakukan temple stay seperti itu di Tibet seperti itu, dan atau di Shaolin seperti itu. Silahkan dilakukan kalau kalian ingin melakukan itu dan terdorong, karena mungkin itu salah satunya untuk kalian solitude gitu. Kemudian Six of Coin. Oke, teman-teman, di kehidupan ini aku lihat kalian belajar untuk menyeimbangkan secara finansial tentunya, karena koin itu berhubungan dengan keuangan pasti, dan secara dunia dan akhirat aku dengar seperti itu. Karena aku dengar beberapa kalian memang sudah jiwa kalian, soul kalian adalah soul tua, old soul gitu. Jadi kalian datang ke bumi ini, beberapa di antara kalian adalah untuk balance, untuk menyeimbangkan secara dunia dan akhirat seperti itu, dan untuk menerima gitu, untuk aware, untuk accept gitu, bahwa saat aku datang ke bumi ini, ya aku nggak bisa terus berharap bahwa aku hanya akan merasakan yang senang gitu, bahwa hal yang tidak menyenangkan pun itu adalah cara aku untuk grounding gitu loh teman-teman. Jadi ya, Three of Cups teman-teman, aku juga dengar bahwa kalian datang ke bumi ini, beberapa di antara kalian, aku nggak tahu apakah kalian sudah bertemu atau belum, tapi beberapa kalian adalah salah satu seperti grup gitu loh, seperti grup ya, ambil contoh yang mudah, BTS gitu. BTS tuh 7 orang yang datang ke bumi, yang dia menjadi besar seperti itu, dan mereka adalah satu kesatuan, seperti satu grup gitu, dan mereka menjadi besar seperti itu. Dan aku dengar beberapa kalian juga
datang ke bumi ini, jiwa kalian datang ke bumi ini dalam satu grup yang terpecah gitu. Maksudnya ya terpecah lah, kata gampangnya supaya gampang dipahami. Terpecah beberapa, dan kalian suatu saat nanti akan bertemu dan membuat suatu, aku dengarnya program, aku dengarnya juga grup, aku dengarnya juga project. Dan itu adalah cara kalian datang ke bumi ini untuk apa ya, untuk membuat humanity itu lebih baik, seperti itu. Kemudian The Emperor, wah amazing ya teman-teman. Jadi tadi di awal kartu adalah King of Swords dan Tarot. Terakhir ini adalah The Emperor. Karena di sini aku lihat adalah bahwa berapa kalian datang ke bumi untuk memimpin, sih aku dengar. Tentu levelnya tergantung ya teman-teman. Dan aku dengar sih mungkin beberapa kalian akan jadi presiden. Tidak menutup kemungkinan kalau kalian suka ingin terjun ke dunia politik, atau gubernur atau bupati. Tapi aku dengar berapa kalian akan memegang pemimpin gitu di pemerintahan seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan dengan. Aku dengar juga pemimpin di perusahaan, di BUMN. Jadi siapapun kalian yang mendengarkan ini teman-teman, mungkin ya ini salah satu konfirmasi untuk kalian gitu, kalau kalian punya impian untuk menjadi pemimpin sebuah instansi atau pemerintahan seperti itu. Kemudian wisdom ya teman-teman. Jadi aku dengar bahwa kalian tuh punya kebijaksanaan, hikmat yang nggak semua orang punya teman-teman, karena kita adalah old soul, karena kita adalah jiwa tua yang tentu wisdom, kebijaksanaan kita beda dengan orang kebanyakan seperti itu teman-teman. Jadi share itu teman-teman, kebijaksanaan kamu itu, wisdom kamu itu ke dunia gitu loh. Jadi kamu adalah cahaya teman-teman, dan jangan sampai cahaya kamu itu redup karena kamu hidup dengan banyak orang yang redup juga. Jangan sampai seperti itu, karena di dalam kamu ada cahaya yang terang teman-teman. Jadi mungkin kadang-kadang ya kamu bisa lah buat status, atau kadang-kadang kalau kamu punya teman yang butuh butuh nasihat, bolehlah kamu sampaikan wisdom itu. Kemudian stability and equilibrium ya teman-teman. Tadi ada tentang balance, ini tentang stability. Jadi aku dengar kalian datang ke bumi ini adalah untuk merubah sesuatu, untuk menstabilkan sesuatu. Mungkin beberapa kalian pindah pekerjaan seperti itu, kemudian kalian masuk ke kantor yang dulunya hampir pailit, dan kamu menyelamatkan perusahaan itu, atau kamu menyelamatkan usaha itu, seperti itu aku dengar. Oke. Karena gini teman-teman, beberapa memang di antara kalian adalah pemimpin atau raja di kehidupan sebelumnya. Ini juga terakhir adalah kaisar seperti itu. Jadi memang kamu punya kemampuan untuk menstabilkan pemerintahan, menstabilkan atau menyelamatkan, bahkan aku udah menyelamatkan usaha yang sudah mau bangkrut seperti itu. Kemudian darkness, kegelapan ya teman-teman. Jadi tadi aku bilang tentang wisdom yang kamu dapat, atau yang memang sudah ada di dalam kamu karena kamu sudah melewati banyak lifetimes kehidupan seperti itu, sehingga cahaya kamu ya semakin terang gitu loh teman-teman. Tapi saat kita proses dari lahir, kemudian dengan hiruk pikuk dunia ini gitu ya, kehidupan kita, dunia nyata, kadang cahaya itu tersembunyi seperti itu, dan bahkan banyak orang yang bahkan cahaya itu redup gitu loh teman-teman. Jadi saat kamu dengar bacaan ini adalah konfirmasi untuk kamu. Jadi apa yang terjadi di sekitar kamu, mungkin saat ini kamu berada dalam
dalam lingkungan yang ya kurang sehat seperti itu, kurang support gitu, kurang suportif lah untuk kehidupan kamu, ya kamu harus buat inisiatif gitu loh, kamu keluar dari situ. Atau ya kalaupun itu adalah keluarga kamu sendiri, berusaha untuk memutus itu teman-teman, memutus karma atau kutukan. Di bacaan aku sebelumnya, di video sebelumnya aku ada membahas itu. Kalau kalian tertarik untuk menonton, silahkan untuk ditonton. Kemudian kita akan ambil dari walk your light, don't dim to fit in. Teman-teman, resonate banget gak sih? Terima kasih Spirit Guide. Jangan redupkan untuk supaya kamu sesuai gitu. Jadi gini, umpamanya kamu gak suka ngerokok, kamu tahu ngerokok itu nggak bagus untuk kesehatan kamu, tapi karena orang-orang di sekitar kamu ngerokok, kamu ikut-ikutan ngerokok supaya kamu diterima seperti itu. Atau sebenarnya kamu nggak suka gaya pakaian, kamu nggak suka gaya pakaian yang terlalu menunjukkan banyak skin gitu, banyak kulit seperti itu, tapi karena sekitar kamu seperti itu, kamu ikut-ikutan juga. Atau bahkan sebaliknya, kamu sebenarnya nggak suka gaya pakaian yang terlalu tertutup, tapi karena sekitar kamu tertutup, maka kamu ikutin seperti itu. Jadi jangan redupkan cahaya kamu teman-teman supaya kamu diterima orang-orang di sekitarmu, karena itu akan membuat jiwa kamu, cahaya jiwa kamu redup, lama-lama ya mati gitu loh. Jadi cari apa yang sesuai dengan kamu. Kita nggak perlu sama dengan orang-orang di sekitar kita, tapi suatu saat nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang sesuai gitu sama kita teman-teman. Itu pasti. Kita nggak pernah sendiri datang ke bumi ini, datang ke dunia ini dalam satu kesatuan. Kita nggak pernah sendiri gitu. Jadi dalam tanda kutip jangan jadi pengecut, jangan jadi munafik. Kalau kamu nggak suka ngerokok, ya udah nggak usah ngerokok gitu. Kalaupun mereka bakal jauhin kamu, ya udah biarin. Kalau kamu nggak suka gaya berpakaian ini, atau kamu nggak suka tren ini, budaya ini, ya udah nggak usah diikuti gitu loh teman-teman. Jadi sesuai dengan diri kamu sendiri gitu, be yourself gitu. Jadi diri kamu sendiri seperti itu. Trust the niggle. Ya, sebenarnya ini hampir seperti deretan gitu sih dari tadi aku ngomong. Jadi kamu itu unik teman-teman, kamu tuh unik, jiwa kamu tuh unik. Kalau orang lain bilang aneh, no, aneh bukan aneh, kamu tuh unik. Dan keunikan kamu itu, kenapa kamu datang ke bumi ini, kenapa Tuhan, kalau kalian percaya Tuhan gitu, kenapa Tuhan memilih kamu untuk datang ke bumi ini, ya karena kamu unik gitu. Karena kamu unik dan kamu bisa membuat bumi ini lebih kaya gitu, lebih beragam gitu loh teman-teman. Jadi be yourself teman-teman, dan selalu analisis apa sih yang nggak cocok untuk buat aku, apa sih yang risih gitu loh, seperti risih buat aku gitu. Dan coba untuk jangan acuhkan kerisihan itu. Jangan merasa bahwa aku lebay banget sih, aku baper banget sih. Enggak teman-teman, itu bukan lebay, itu bukan baper, tapi itu your true self teman-teman. Dan aku berharap sekali gitu ya teman-teman, bahwa di kehidupan ini, di zaman inilah kita hidup gitu, di zaman ini kita hidup yang banyak orang cuma ikut-ikutan tren seperti itu. Aku berharap kita lebih menjadi diri kita sendiri, sehingga ya kita jangan menjadi gelap gitu loh, menjadi redup gitu loh cahaya kita. Oke, kita akan ambil satu lagi, awakening. Energetic upgrades, a new way of being integration ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku sarankan untuk kalian yang belum pernah melakukan past life regression, silahkan untuk melakukan past life regression meditasi. Itu di YouTube banyak, tapi yang untuk bahasa Indonesia aku kurang tahu ada apa enggak. Tapi kalau kalian mungkin punya guru spiritual, kalian bisa tanya, bisa minta petunjuk kepada mereka. Kemudian
perubahan atau jalan baru itu nggak bisa datang, nggak bisa terjadi kalau kita nggak mau berubah gitu loh. Jadi gini, kamu nggak bisa sehat kalau kamu tetap makan gula, mengkonsumsi gula atau gorengan terlalu banyak gitu loh. Karena kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa berharap hidup kita berubah kalau kita masih menggunakan cara hidup kita yang lama, teman-teman. Jadi berusaha untuk surrender, berusaha untuk pasrah kepada guide, kepada tuntunan jiwa kamu, spirit guide kamu, seperti itu. Dan kita tentu punya willpower ya teman-teman, kita punya free will juga, dan free will itu bahkan Tuhan tidak bisa tidak bisa ikut campur tentang free will itu. Jadi selalu berdoa, selalu minta gitu bahwa percayakan atau pasrah kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau menjadikan hidup kita seperti apa, pakai aku Tuhan sebagai alatmu di kehidupan ini, seperti itu. Jadi karena saat aku pengalaman ke teman-teman, kalau kita pakai free will kita bisa salah jalan gitu, dan tentu salah jalan itu adalah bagian dari proses gitu. Tapi setelah kita salah jalan terlalu berkali-kali seperti itu, sudah saatnya kita pasrah kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan gitu, seperti itu. Oke teman-teman, aku pikir ini cukup untuk bacaan kali ini. Semoga ini sedikit membantu untuk kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye.